Selamat datang pemirsa di Ina Ita Show. Pada siang hari ini saya bersama Andrew dari Agate Studio yang akan menceritakan bagaimana Agate berkembang dari awal perjalanannya dan bagaimana cita-cita dan plan ke depannya. Mari kita temui. Selamat siang, Andrew. Selamat siang. Apa kabar? Baik. Boleh ceritain sedikit tentang siapa Andrew dan jabatannya di Agate. Oke. Saya Andrew dari Agate Studio, game developer di Bandung, dan kebetulan sekarang sebagai Hunter Guild Master di Agate. Hunter itu jadi kurang lebih jadi marketing ya, bagian marketingnya dari Agate Studio. Oh gitu. Namanya beda tapi ya. Ya. Oke, boleh diceritain sedikit bagaimana Agate Studio berdiri hingga sekarang. Terus kalau nggak salah kalian menyebutkan tim kalian tuh adalah kru gitu ya. Oh ya. Nah, berapa banyak yang bergabung dengan Agate Studio? Oke, mungkin sejarahnya mulai dari April 2009. Kurang lebih waktu itu kita ber-18, cuman sekumpulan mahasiswa yang nekat bikin game tanpa experience apapun di manajemen, tanpa kepikiran bisnis, cuman iseng-iseng aja bikin. Terus dari situ kebetulan, temen kita ada yang mau lulus gitu. Nah, kalau udah mau lulus kan biasa disuruh cari kerja gitu. Nah, dari situ ya udah, gimana kalau kita bikin kerjaan sendiri aja official gitu. Jadi dari situ 2009 April kita bentuk Agate Studio di situ. Nah, awalnya karena nggak ada investor gitu, nggak ada dana, jadi ya salary waktu itu kecil banget sih, paling sebulan 50.000. Tapi udah digaji? Udah. Ada udah ya? Sedikit dari tabungan sendiri dikumpulin terus jadiin gaji gitu. Terus gimana berdirinya itu, maksudnya foundernya yang benar-benar dibilang founder itu siapa? Ada berapa orang? Banyak waktu itu ramean, yang tim awalnya ada 18 orang. Oke. Ya. Terus kalian langsung bikin game atau apa waktu itu? Produk pertamanya apa itu? Dari awal udah langsung game. Langsung game. Upang stok itu jadi udah dijualnya ke siapa? Waktu awal banget kita bikin game flash kecil-kecil, terus kita jual ke internasional ya, karena waktu itu banyak ada web gaming portal di luar sana yang banyak populer. Nah, kita jual ke mereka. Penghasilan pertamanya boleh dikasih tahu nggak berapa? Yang dari hasil penjualan produknya waktu itu? Masih inget nggak? Belasan ya kira-kira. Belasan apa? Ya mungkin belasan ribu ya. Belasan juta rupiah. Belasan juta rupiah. Oke. Masih kecil waktu itu. Oke, terus sekarang kalau kita lihat tuh di website Agate selalu ditulis Live the Fun Way. Apa sih maksudnya, filosofinya itu? Live the Fun Way maksudnya kita pengen hidup itu menjadi lebih menyenangkan. Mungkin awalnya ketika kita meeting founder di awal-awal banget itu, kita tanya teman-teman, sebenarnya kita ini maunya apa sih melalui Agate? Kita pengennya membuat hidup lebih bahagia. Nah, dari ide yang simpel itu muncullah sebuah tagline tadi, Live the Fun Way. Lebih itu. Nah, implikasinya mungkin ke bisnisnya Agate. Kita selain untuk bikin game untuk entertainment, kita juga bikin series game yang lain. Jadi kita masuk misalnya ke advertising game, kita pengen membuat advertising itu lebih menyenangkan. Terus juga ada misalnya training and simulation game, kita pengen kalau orang itu training atau mencoba sesuatu yang simulation itu nggak membosankan, nggak melulu serius gitu, tapi juga dibungkus lewat game jadi fun. Ada juga kita coba di edu game, jadi kalau zaman dulu kan belajar tuh mesti baca buku yang kadang-kadang kan bosen gitu, tapi kalau lewat game jadi lebih fun. Kira-kira itu ide. Kita pengen membuat segala aspek kehidupan tuh jadi lebih menyenangkan. Dan ini kalau saya juga sempat ngintip di site kalian, nggak cuma bikin orang seneng, tapi kalian sendiri kerjaannya di dalam studio itu sendiri juga menyenangkan sekali. Betul. Ya kayaknya ya. Karena kita percaya kalau misalnya kita pengen bikin sesuatu yang suatu game yang orang tuh main itu fun, yang bikin juga harus fun. Harus seperti itu. Andrew, mungkin bisa diceritakan lebih detail gitu ya, bagaimana implikasi dari keterlibatan Agate Studio di Ina Ita selama ini? Apa yang bisa didapatkan dari Ina Ita? Yang bisa didapatkan dari Ina Ita banyak banget ya, mulai dari
kita bisa mengikuti perkembangan industri kreatif di Indonesia itu seperti apa, melihat kompetitor-kompetitor yang lain. Terus juga melalui Ina kita dapat publikasi yang wah itu invaluable banget. Kita bisa dapat network untuk kerjasamanya seperti apa, untuk bikin bisnis lebih sukses, dan produk kita juga terekspos kemana-mana. Diberitakan oleh media, dan kita juga bisa ikutan kompetisi yang lebih gede lagi, follow up-nya dari Inaita gitu. Dari situ juga untuk produknya sendiri bagus, untuk company-nya sendiri juga luar biasa sih. Waktu itu tahun berapa ya waktu jadi pemenang di Inaita? Atau diawali di tahun berapa tempoh hari? Kita ikut Inaita dari 2009. 2009 dan sampai sekarang masih ikut masih terus. Ya. Ya. Terus dari awalnya apa yang mendorong kalian untuk menjadi badan hukum atau PT gitu? Sebenarnya kalau bisa nggak berbadan hukum ya sebenarnya kita juga nggak pusing sebenarnya ya. Cuman ya karena untuk transaksi bisnis dan itu juga memang dituntut sih emang dituntut, peraturan di Indonesia juga menuntut untuk ya, itu pajak segala macam ya. Pajak segala Iya, macam. betul. Terus boleh diceritain sedikit nggak kolaborasi atau teamwork kalau di dalam tim kalian itu seperti apa pada saat membuat satu game? Untuk bikin suatu game itu mungkin komponennya ada beberapa ya. Ada game designer di awal yang mikirin ide gamenya mau seperti apa. Terus habis itu eksekusinya nanti ada programmer, ada artis, ada musik komposer, ada project manager atau biasa kalau di dunia game disebutnya game producer. Habis itu setelah gamenya selesai dibuat, masuk ke tahap testing. Di situ bakal ada game tester. Gitu. Mungkin di awalnya banget sebelum masuk ke game producer itu ada semacam tim yang mikirin dari sisi bisnisnya kita mau bikin apa, semacam product manager kurang lebih seperti itu. Berapa lama kira-kira mulai dari awal sampai finish sampai bisa dimarketkan itu berapa lama biasanya? Tergantung dari skala gamenya macam-macam. Paling simpel banget kita bisa bikin kurang lebih 1 bulan, itu yang cepet banget. Terus kalau paling lama yang kita bikin bisa sampai setahun itu ada. Mungkin kalau yang 1 bulan karena tuntutan klien paling ya biasanya. Oh, enggak juga. Ya bisa seperti itu, dan ada juga memang game yang lebih dirancang untuk simple gitu. Atau kita bisa modifikasi dari engine yang sebelumnya kita udah pernah bikin, seperti itu juga bisa. Total sekarang berapa orang di tim Agate sendiri? Sekarang lebih dari 75 orang. Oke, menurut Andrew gimana perkembangan industri game development di Indonesia? Apakah environment-nya sudah sportif untuk developer untuk hidup dan berkembang di profesi ini di Indonesia? Gimana menurut Andrew? Dari jumlah game startup game developer sendiri udah meningkat berkali-kali lipat. Terus kalau dibilang dari sisi environment sekarang cukup bagus karena kayak udah mulai Inaita gitu kan, semakin lama semakin membesar juga, dan itu bikin semangat startup baru di industri kreatif, dan termasuk dalamnya kan game developer juga tuh. Cuman mungkin tantangannya sekarang adalah talent ya kalau di game, karena di pendidikan formal masih banyak yang belum membahas tentang spesifik ke game development. Bahwa ada future-nya ke sana gitu ya? Betul, masih misalnya saya kan dulu pengen jadi game developer. Paling dekat itu masuk ke jurusan informatika. Makanya saya ambil informatika. Dan selain itu juga karena kesulitan talent tadi, sekarang Agate juga bentuk namanya Agate Academy. Itu juga bekerja sama partner-partner yang lain, misalnya ada sempat waktu itu sama Nokia juga, itu bikin mobile game developer war untuk ngajakin teman-teman yang pengen belajar bikin game untuk gimana sih caranya bikin game. Mulai usia berapa itu bisa diikutan di Agate Academy biasanya? Paling muda even dari SMK ya, lulus SMK terus SMA udah bisa. Lulus SMA udah bisa. Tapi kalau kalian tim kalian ini semuanya udah maksudnya masih ada yang pelajar juga atau part-timer atau gimana? Kalau yang 75 orang lebih tadi di Agate sih udah full time. Udah full time. Semua full time. Okay. Nah sekarang tadi kan memang mungkin ada challenge-nya sedikit, mungkin lebih
mungkin environment sendiri untuk lebih supportive, untuk lebih bisa mengarahkan mereka gimana untuk mau jadi game developer. Tapi sebenarnya memang banyak sekali pasti teman-teman yang di luar sana yang pengen terjun di bidang game development. Jadi ada solusi nggak yang misalnya Andrew bisa berikan, kira-kira apa sih yang diharapkan gitu ya, lebih gimana gitu nanti future-nya, untuk supportive-nya seperti apa, mungkin pemerintah atau formal education atau gimana? Mungkin semuanya ya, semuanya ya. Orang tua juga kayaknya. Oh betul, orang tua juga. Makanya kita juga educate masyarakat tentang positif gaming, dampak positif dari game itu banyak juga loh. Kalau kan banyak orang yang melihat game dari sisi efek negatifnya aja, bahwa ternyata banyak positifnya. Terus dari pemerintah, sebenarnya belakangan juga udah cukup bagus kan. Pemerintah juga bentuk Parekraf ya, pariwisata dan ekonomi kreatif khusus di situ. Terus Inaita juga tiap tahun makin besar. Udah cukup bagus sih. Jadi mungkin pesannya buat yang lain, kalau memang mau masuk ke industri game, ya sekarang lah saatnya. Kalau misal belum tahu gimana caranya, bisa ikutan ke Agate Academy, bisa follow Twitter kita di @agate_studio. Mungkin bisa coba belajar dari sana. Setelah itu langsung terjun saja. Terus ini kita pengen tahu juga definisi sukses buat Agate Studio gitu, dan selama ini yang lesson learn-nya lah, apa yang selama ini udah berhasil, ada yang perlu di-improve lagi, kemudian apa saja pelajaran yang menarik dari situ. Definisi sukses, mungkin gini, karena tadi visi kita adalah membuat segala aspek kehidupan itu lebih menyenangkan. Jadi mungkin suksesnya adalah misalnya suatu imajinasi aja, suatu hari nanti even orang yang bajak sawah pakai traktor pun, kalau misalnya sekarang itu ngebajak sawahnya membosankan gitu, traktor panas, terik gitu. Suatu hari nanti di traktornya itu ada layar dan di situ ada game, bisa di sana ada monster, terus tinggal kendaliin joystick, terus tiba-tiba traktornya ngebajak sendiri sawahnya sambil ternyata monster ini adalah sawah yang belum terbajak gitu, dan si pembajak sawahnya udah bahagia lah. Kira-kira mungkin itu ya mimpi dan definisi sukses menurut kita di masa depan, kurang lebih itu. Bagus Pak. Oke deh kalau gitu. Terima kasih banget Andrew untuk datang. Mudah-mudahan banyak teman-teman kita, jadi banyak juga peserta-peserta Inaita di tahun ini yang untuk bisa lebih kreatif ya. Oke, demikian pembicaraan kami dengan Agate, dengan Andrew. Jadi bagi teman-teman peserta Inaita tahun ini, jangan takut mempunyai mimpi yang tinggi, mimpi yang besar seperti Andrew dan semua kru di Agate. Sampai jumpa di Inaita Show berikutnya.